Insyaallah saya akan membacakan salah satu ayat dalam surah Al-Quran, yaitu tepatnya pada surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maknanya wallahu alam bihaqikatil murad. Saya logat terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina, hei eling-eling jalma-jalma, amanu kang beriman sopo alladzina, idza kila di mana-mana diucapkeun lakum ka aranjeun kabeh opo tapassahu fil majlisi, kata-kata tapassahu fil majlisi manane tapassahu kudu mere tempat aranjeun kabeh. Ayat tawassau tegese kudu ngalegakeun sapa aranjeun kabeh fil majlisi dina majlis, dina tempat biu. Majlisin Nabi tegese majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzikri sareng zikir. Hatta yajlisa sehingga diuk sapa man jalma jaa kang datang sapa man kum ka aranjeun kabeh. Wa fi qiraatin sareng iku tetep dina hiji bacaan al majalisu utawi lapad majalisu. Fafsahu mangka kudu mere tempat tetapi kudu ngalegakeun sapa aranjeun kabeh, yafsah mangka ngalegakeun atanapi ngajebarkeun sapa Allah lakum ka aranjeun kabeh fil jannati di surga. Wa idza qila sareng di mana-mana diucapkeun opo ing suzu lapad ing sizu, manane ing sizu kudu bangkit atanapi kudu hudang sapa aranjeun kabeh, aikumu tegese hudang sapa aranjeun kabeh ila sholati kana salat wa ghairi hasaran liyana salat mina khairati bayane saking pirang-pirang kasayan. Fangsizu mangka kudu ngalegak mangka kudu hudang kudu ngadeg sapa aranjeun kabeh. Wa pikiratin sareng ikut tetep ing dalam hiji bacaan bidomi sini kalawan didomahkeun sina fihima dina ilafad ing sizu yang tadi wa idza kilang sizu dan fang sizu. Yarfa mangka ngangkatkeun sapa Allah alladzina ing jalma-jalma amanu anu beriman sapa alladzina minkum saking aranjeun kabeh bitaati kalawan taat fi zalika ing dalam ieu al-qiyam ila shalah wa ghairiha. Wa yarfa sareng ngangkatkeun sapa Allah alladzina ing jalma-jalma utu anu dipaparinan sopo alladzina al ilma ing dalam al ilma ing ilmu darajatin ngangkatkeuna ing pirang-pira darajat fil jannati ing dalam surga. Wallahu ta'ala Allah bima kana amal ta'maluna anu amal sopo aranjeun kabeh iku khabirun dat anu maha uning. Maknanya wallahu alam bihaqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi tawassa'u fil majlisi majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzikri hatta yajisa man ja'akum wa fikratin al majalis. Wahai orang-orang yang beriman, ketika ada orang lain yang mengatakan kepadamu, mengatakan apa? Yaitu mengatakan kata-kata tafassahu fil majlis, berlapang-lapanglah atau luaskanlah tempat duduk kalian dalam suatu majlis, dalam suatu kumpulan. Maksud majlis di sini menurut mufassir, menurut Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti yaitu majlis Nabi SAW dan majlis dzikir. Namun dalam kitab tafsir lain seperti kitab Tafsir Shawi dijelaskan yang maksud dari majlis di sini adalah majlis apa saja, asalkan itu kumpulan-kumpulan yang baik, itu termasukkan dalam majlis di sini. Sekali lagi, ketika ada orang lain yang mengatakan
wahai orang yang beriman, berlapanglah atau luaskanlah tempat kalian agar orang yang baru datang bisa duduk di tempat tersebut, agar orang yang baru datang dapat bergabung dengan majelis kebaikan tersebut. Maka apa yang harus orang tersebut lakukan ketika ada orang lain yang mengatakan demikian? Fafsahu, maka hendaknya orang tersebut harus memberikan tempat kepada orang yang baru datang tersebut. Maka dengan demikian yafsahillahu lakum, Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut memberikan tempat kepada orang yang baru datang untuk duduk di majelis, maka Allah akan melapangkan urusannya, melapangkan tempatnya di surga nanti, meluaskan tempatnya di surga nanti, insyaallah. Bahkan dalam kitab tafsir lainnya dijelaskan, bukan hanya di surga saja Allah melapangkan, Allah meluaskan orang yang memberikan tempat kepada orang lain dalam suatu kebaikan, tapi Allah akan meluaskan orang tersebut baik itu di dunia, di kuburan, dan di akhirat nanti. Jadi insya Allah hidupnya akan dilapangkan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila shizu fangsiju. Wa idza qila shizu qumu ila sholati wa ghayra min khairati fangshizu. Dan maaf sebelumnya tadi ada kata-kata fil majlis. Wa idza qila tafassahu fil majlis. Nah, menurut suatu qiraah, yaitu qiraahnya kalau dalam tafsir Nawawi dijelaskan, qiraah tersebut adalah qiraah Imam Asim, bukan dengan kata fil majlis, tapi dengan fil majalis, dengan sigoh jamak. Itu dalam retorika lafaz. Bukan dengan mufrad tapi dengan jamak, fil majalis. Menurut satu qiraah. Kemudian lanjut, wa idza qila shizu aikumu ila sholati wa ghayra min khairati fangshizu. Dan ketika ada orang lain, atau apabila suatu pimpinan kita mengatakan fangshizu, bangkitlah kalian, dirikanlah sholat atau dirikanlah kebaikan-kebaikan lain, bangkitlah untuk melaksanakan taat, bangkitlah untuk melaksanakan ketaatan, maka apa yang harus kalian lakukan ketika ada orang yang mengatakan demikian? Fangshizu, maka laksanakanlah hal tersebut, laksanakan perintah-perintah untuk membangkitkan ketaatan tersebut. Wa fi qiraatin bidomi syini fihima. Dan menurut satu qiraah, menurut satu versi bacaan, lafaz insiju ini bukan dikasrohkan, tapi didomahkan shinnya. Jadi kalau tadi wa idza qila syiju menjadi unshuzu, dan yang kedua menjadi fangshuzu. Ya, kedua-duanya sama-sama saja. Kalau dikasrohkan berarti samanya dengan wajan fa'ala yaf'ilu, sama dengan doroba yadribu, nasyaza yanshizu, fil amarnya inshij, idrib, sama. Kemudian ditambahkan wawu jamak jadi inshizu. Namun ketika shinnya tersebut didomahkan, maka berarti sama dengan wajan nasara yansuru, atau wazan fa'ala yaf'ulu, menjadi nasyaja yang suju yang fil amarnya unsyud. Kemudian ditambahkan dengan wawu jamak menjadi fangsuzu. Nah, gitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum bitta'ati fi dzalika. Maka ketika kalian melaksanakan apa yang Allah perintahkan tadi, dimulai dari ketika ada orang yang mengatakan lapangkanlah tempat kalian, kemudian kalian melapangkan atau melebarkan tempat duduk kalian untuk orang lain yang baru datang, atau ketika kalian diperintahkan untuk membangkitkan, untuk melaksanakan suatu ketaatan, kemudian kalian mentaati perintah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatkan derajat kalian. Mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dengan cara taat pada perintah Allah yang tadi. Wa yarfa'il ladzina utul ilma darajatin fil jannati. Dan Allah Subhanahu wa taala
akan mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman, kemudian orang tersebut mempunyai ilmu seperti para ulama. Jadi para ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu itu akan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman namun tidak berilmu. Jadi apabila melihat pada tingkatan derajatnya, orang yang iman dengan orang yang berilmu itu akan lebih tinggi orang yang beriman dan mempunyai ilmu daripada orang yang beriman saja namun tidak mumpuni ilmunya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang Maha mengetahui amal-amal yang kalian lakukan di alam dunia. Nah, ayat ini merupakan ayat yang diturunkan menurut satu riwayat mengenai tentang hal ihwal dari sahabat yang bernama Sabit bin Qais bin Syammas. Dahulu kala Sabit bin Qais bin Syammas ingin sekali untuk mendatangi majlis Nabi SAW. Dalam kitab Tafsir Sawi dijelaskan seperti demikian. Sabit bin Qais ingin menghadiri majlis Nabi, dan suatu ketika ia mendatangi masjid yang telah dipenuhi oleh para sahabat. Ia terlambat datang. Ia masuk masjid sudah penuh tempatnya oleh para sahabat. Dan ia menginginkan tempat yang dekat dengan Nabi, tempat di depan yang dekat dengan Nabi. Karena pendengarannya itu kurang sempurna. Pendengaran Sabit bin Qais kurang sempurna. Sehingga ia ingin sekali untuk dekat dengan Nabi di paling depan. Nah, kemudian ada sebagian sahabat yang memberikan tempatnya di depan. Namun setelah Sabit bin Qais duduk, kemudian sebagian sahabat mendesak-desak Sabit bin Qais. Mendesak-desak tempat duduk Sabit bin Qais. Sehingga Sabit bin Qais merasa keberatan akan perilaku sahabat tersebut. Kemudian terjadilah percekcokan, terjadilah adu omong antara sebagian sahabat dan Sabit bin Qais. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW merasa keberatan, merasa sedih melihat tingkah laku sahabat seperti demikian. Nah, kemudian diturunkanlah ayat ini, ayat surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idzaqilakum al-ayah. Nah, itulah penjelasan dari saya, penjelasan yang diambil dari kitab Tafsir Al-Jalalain surah Al-Mujadalah ayat 11. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni merupakan kesalahan saya, dan apabila benarnya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.